Bosan kepada sang suami yang cukup dinilai kaya di kampungnya, namun wanita ini lebih memilih karyawannya sendiri. Ada cinta lain dan dirinya pun ingin menghabisi sang suami demi lelaki lain. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Karawang. Seorang lelaki bernama Muhammad Ota berusia 52 tahun bekerja sebagai petani dan dikenal sebagai pengepul beras di gudang yang tak jauh dari rumahnya. Tinggal di Tirta Jawa, Karawang, tinggal bersama sang istri bernama Nurhayati 35 tahun. Menurut para tetangga, Pak Ota dinilai sering membantu, ramah, kerja keras, bahkan sayang kepada keluarga. Tak pernah bermasalah, apalagi punya musuh. Setiap hari kerja urus keluarga dan dirinya tiap hari ada di gudang beras. Ota sendiri merasa keluarganya baik-baik saja. Tak pernah ada masalah dengan sang istri, tak pernah ada cekcok dalam rumah tangga mereka. Namun Ota nampaknya tak tahu sang istri punya rahasia. Tanpa sepengetahuan Ota, sang suami, ternyata sang istri Nurhayati punya cinta lain. Punya lelaki lain dan Nurhayati mencintai lelaki tersebut. Kerap membawa lelaki tersebut ke rumah saat sang suami sibuk. Nampaknya lelaki tersebut dikenal juga oleh sang suami. Lelaki ini bernama Ade Naman berusia 33 tahun yang usianya 2 tahun lebih muda dari Nurhayati. Ade sendiri ternyata adalah pegawai sang suami. Hubungan mereka sudah terjalin 2 tahun dan mengaku saling mencintai. Makin berjalannya waktu perselingkuhan mereka, makin dalam juga Nurhayati mengaku dirinya. Nurhayati yang ingin menikah dengan Ade mengajak Ade menghabisi sang suami Ato. Meski sering membawa Ade ke rumahnya sendiri saat Ato bekerja, dan ternyata para tetangga tak ada yang curiga kepada Nurhayati. Semua menyangka kalau Ade dengan Nurhayati hanya seperti karyawan dan bosnya yang memang sedang dalam pekerjaan. Di awal Ade selingkuhannya yang tak lain adalah pegawainya sendiri menolak dan takut. Namun lama-lama Ade berubah pikiran. Saat itu Ade mengungkapkan dirinya kesal kepada Ota yang sering menuduh dirinya bermain harga. Tak hanya itu, Ade sendiri sempat meminjam uang kepada Ota, namun Ota tak memberikannya dengan alasan tak ada cash. Ade lama-lama dendam kepada Ota, sang bos. Setelah kejadian ini, Ade pun mengaku dirinya siap menghabisi Ota demi keuangan dan juga demi mendapatkan wanita yang dicintainya. Keduanya setuju dan siap-siap merencanakan aksinya. Di tanggal 21 Januari 2022, malam hari Ade ke rumah Ota diam-diam dengan membawa balok besar senjata yang akan dipakai. Di sana Nurhayati sudah memberi tanda ketukan untuk Ade yang berarti pintu tak terkunci. Ade masuk diam-diam dan langsung ke kamar Ota yang sudah tertidur. Tak menunggu lama, Ade pun langsung menggunakan kayu memukul Ota beberapa kali. Ota sempat terbangun namun tak bisa melawan. Ota pun langsung pingsan usai mengeluarkan cairan merah dan menghembuskan napas terakhirnya. Usai melakukan aksinya, Ade tak lama meninggalkan rumah Ota. Kini giliran sang istri Nurhayati yang berakting berteriak meminta bantuan kepada para warga. Tetangga berdatangan dan kaget melihat kejadian ini. Tak lama para tetangga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib datang usai mendapatkan laporan, datang ke TKP, olah TKP dan bawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian bahkan interogasi Nurhayati sang istri dan juga para tetangga. Nur mengaku dirinya tak tahu apa-apa, dirinya tertidur lelap. Namun tak lama mendengar suara berisik hingga dirinya terbangun melihat sang suami sudah mengeluarkan cairan merah dipukul lelaki yang masuk rumahnya tanpa dirinya kenal. Histeris dan menjerit meminta pertolongan kepada para tetangga. Lelaki tersebut nampak panik dan langsung meninggalkan tempat tersebut menurut Nur. Pihak kepolisian pun mendengarkan keterangan Nur namun tak langsung percaya. Tetap menyelidiki kejadian ini, namun pihak kepolisian pun menemukan beberapa kejanggalan. Di rumah tersebut tak ada barang yang hilang dan tak ada percobaan perkerusakan pintu hingga akhirnya seakan semua berjalan mulus. Pihak kepolisian makin menyelidiki dan ragu akan sesuatu. Hingga akhirnya membawa Nurhayati ke kantor polisi untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Nurhayati tetap ngotot mengaku dirinya tak tahu apa-apa namun diragukan pihak kepolisian. Ditambah saat pihak kepolisian menyelidiki handphone dan Nurhayati, ditemukan banyak kejanggalan dan percakapan perselingkuhan dengan lelaki lain. Nurhayati yang nampaknya tak bisa mengelak lagi dengan bukti-bukti perselingkuhan yang ada, mengakui kalau dirinya adalah pelakunya dan tak sendiri. Nurhayati sendiri bekerja sama dengan Ade selingkuhannya untuk menghabisi sang suami Ota. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mencari dan mengamankan Ade Naman di rumahnya sendiri. Ade pun mengakui dirinya pelakunya dengan motif sakit hati tak diberi pinjaman. Bahkan belakangan Ade pun dicurigai oleh Ota terkait masalah up harga. Sementara motif Nurhayati sendiri ingin menikah dengan Ade namun terhalang oleh Ota sang suami hingga akhirnya memikirkan langkah ini menghabisi Ota demi menikah dengan Ade. Keduanya diamankan dan diadili beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis.
Ade 20 tahun penjara sementara Nurhayati mendapatkan vonis 13 tahun. Keluarga dari Ota maupun Nurhayati cukup kaget tak menyangka permasalahan ini dipicu oleh Nurhayati yang punya lelaki lain. Bahkan tak menyangka Nurhayati berubah setelah berkenalan dengan Ade. Nurhayati sendiri dulu dikenal sebagai wanita yang pengertian baik dan nampak mencintai Ota. Namun ternyata belakangan banyak juga keluarga yang mengungkapkan kalau Nurhayati menikahi Ota demi harta-harta Ota. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.